Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang akan kau lakukan, Tumenggung Yudapaksa? Apakah kau akan mengajakku berperang tanding setelah melihat kurban dari para prajuritmu banyak yang jatuh? Kasihan memang. Kau sebenarnya terlalu sombong, Murti Wandawa. Kehebatan ajian raga bajeramu sekalipun sangat mengerikan, tetapi belum tentu mampu menandingi ajian yang kumiliki. Apakah kau akan menggunakan ajian Candra Sabirawa? Luar biasa. Inilah saat yang kutunggu-tunggu untuk membuktikan mana yang lebih unggul antara raga bajraku dengan ajian Candra Sabirawamu. Bagus. Kalau kau memang ingin membuktikan mana yang lebih ampuh dan hebat dari ajian yang masing-masing kita miliki, nanti kau akan membuktikan betapa hebatnya ajian Candra Sabirawaku. Dari namanya saja sudah terasa hebatnya, Sobat. Ayo, bukankah kau pun ingin mengetahui siapa yang lebih unggul di antara kita? Ternyata termasuk orang yang tidak sabar juga kau. Baiklah, ayo bersiap-siaplah, Sobat. Hop! Ya! Hop! Hop! Ya! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-51 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Tumenggung Murti Wandawa, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yudapaksa, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita, Asti Suhasti. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tumenggung Murti Wandawa mundur beberapa tindak sambil tetap menyiapkan kuda-kudanya. Tubuhku mulai banyak yang terluka. Serangan dari para prajurit ini cukup gencar juga. Kalau begitu, aku harus lebih berhati-hati untuk menghadapinya. Ya, biarlah untuk beberapa saat ini
Aku belum menggunakan ajian Kakang Barep Adi Bungsu. Aku akan melihat sampai sejauh mana kekuatan dari mereka. Sudah kukatakan sejak tadi, lebih baik kau menyerah saja, Murti Wandawa, daripada kau mampus dengan sia-sia begini, ha? Aku tidak takut dengan kematian, Yudapaksa. Kedatanganku kemari memang untuk sebuah kematian. Tetapi walaupun begitu, kematianku ingin kutebus dengan nyawa para prajurit Kediri. Nah, ayo, serang kembali Sakyamurti. Antarkan aku di dalam jurang kematian. Keparat, manusia tidak waras. Kau memang layak mampus. Yudapaksa seakan-akan kehabisan akal untuk membujuk Tumenggung Murti Wandawa. Akhirnya dengan terpaksa dia kembali menyerang musuhnya. Kali ini serangannya benar-benar lebih berarti, karena secara diam-diam Tumenggung Yudapaksa telah menyalurkan ajiannya. Tumenggung Murti Wandawa sempat kewalahan juga, namun dia segera menyadari bahwa dia harus menggunakan ajian andalannya juga. Aku rasa sudah saatnya aku menggunakan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Karena para prajurit yang menyerangku semakin bertambah banyak saja. Kurang ajar. Murti Wandawa telah menggunakan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Berbahaya kalau tidak diserang secara serentak. Sekalipun aku tidak mempunyai ajian seperti ini, tetapi aku paham bagaimana cara menghajarnya. Ayo serang! Jangan terpaku dengan ajian tidak berarti itu. Serang saja ketika wujud dari Murti Wandawa itu. Salah satu di antaranya adalah yang asli. Jika kita dapat melumpuhkan wujudnya yang asli, maka kedua wujudnya yang lain akan sirna. Ya, benar para prajurit Kediri yang setia. Silahkan kalian sekarang menyerang aku. Mungkin wujudku yang tengah berbicara ini adalah wujud Tumenggung Murti Wandawa yang asli. Ayo, kalian tak perlu sungkan-sungkan. Ayo serang! Jangan hanya terpaku seperti kerbau jombo begitu. Sungguh memalukan sekali. Rupanya para prajurit Kediri bernyali pengecut. Termasuk kau, Tumenggung Yudapaksa. Barat, maju! Dengan penuh ketegangan dan rasa khawatir, para prajurit itu pun kembali menyerang. Kalau semula mereka harus menghadapi satu orang musuh, tetapi sekarang mereka harus menghadapi 3 orang musuh yang wujudnya sama. Perkelahian kembali berjalan dengan sengit. Korban dari para prajurit Kediri mulai banyak yang jatuh. Namun begitu muncul lagi berpuluh-puluh prajurit dari arah lain.
Sementara itu, tak jauh dari arena perkelahian itu, nampak sepasang mata tengah menatap perkelahian itu dengan tatapan mata yang tajam. Untunglah Kakang Sakyamurti telah menggunakan ajian Kakang Kawah Adiari-ari. Kalau tidak, mungkin serangannya akan dapat dipatahkan dengan mudah. Tubuhnya mulai banyak yang terluka. Apakah aku harus turun tangan untuk menyelamatkannya? Lebih baik nanti saja. Toh Kakang Sakyamurti belum mengeluarkan ajian Raga Bajra. Kalau ku pikir-pikir, sebenarnya kedatangan Kakang Sakyamurti kemari hanya untuk bunuh diri. Ya, terbukti dari luka-luka yang dialaminya. Sebenarnya kalau dia mau, para prajurit itu pun mungkin dapat secepatnya dia hancurkan. Kalau seandainya Kakang Sakyamurti tak juga menggunakan ajian Raga Bajranya, mau tidak mau, aku harus segera menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia bisa tewas dikeroyok para prajurit itu. Untunglah tadi aku telah menyelamatkan istri dan anak Kakang Sakyamurti. Mungkin para prajurit yang lain pun sedang menuju ke Ketumenggungan. Ya, untunglah semuanya belum terlambat. Kelihatannya Kakang Sakyamurti tengah membangun ajian Raga Bajra. Ya, mudah-mudahan dengan ajian itu, ia dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Atau paling tidak, dapat membuat musuhnya jerah, kemudian pergi menyelamatkan diri. Wah, gila. Ternyata para prajurit itu semakin bertambah banyak. Rupanya Tumenggung yang satu itu telah mengerahkan para prajurit yang lain untuk membekuk Kakang Sakyamurti. Aku harus segera menyelamatkannya. Sekalipun Kakang Sakyamurti telah mengerahkan kedua ajiannya, tapi lama-kelamaan tentunya tenaganya akan terkuras juga. Kekhawatiran Biku Dewa Hastu sebenarnya cukup beralasan. Namun sampai sejauh itu, belum terlihat detik-detik kehancuran bagi Tumenggung Murtiwandawa. Serangan dan terjangannya telah cukup membawa korban yang banyak. Kalau cara seperti ini, lama-kelamaan akan makin banyak jatuh korban. Sebaiknya aku perintahkan saja mundur para prajuritku. Biarlah aku yang akan menghadapinya sendiri. Aku mau tahu apakah dia mampu atau tidak menandingi ajian Chandra Sabirawaku. Mundur! Semua para prajurit yang mengeroyok Tumenggung Murtiwandawa dengan serentak mundur. Kemudian tanpa diperintahkan, mereka membuat lingkaran. Tinggallah Tumenggung Yudapaksa dan Tumenggung Murtiwandawa yang saling berhadapan. Tiga wujud Tumenggung Murtiwandawa pun kini telah menjadi satu kembali. Apa yang akan kau lakukan, Tumenggung Yudapaksa? Apakah kau akan mengajakku berperang tanding setelah melihat kurban dari para prajuritmu banyak yang jatuh? Kasihan memang. Kau sebenarnya terlalu sombong, Murtiwandawa. Kehebatan ajian Raga Bajramu sekalipun sangat mengerikan, tetapi belum tentu mampu menandingi ajian yang kumiliki. Apakah kau akan menggunakan ajian Chandra Sabirawa? Luar biasa. Inilah saat yang kutunggu-tunggu untuk membuktikan mana yang lebih unggul antara Raga Bajraku dengan ajian Chandra Sabirawamu. Bagus.
Kalau kau memang ingin membuktikan mana yang lebih ampuh dan hebat dari ajian yang masing-masing kita miliki, nanti kau akan membuktikan betapa hebatnya ajian Candrasa Birawaku. Dari namanya saja, sudah terasa hebatnya, Sobat. Ya, apalagi dengan pembuktiannya. Ayo, lebih baik kita mulai saja. Bukankah kau pun ingin mengetahui siapa yang lebih unggul di antara kita? Ternyata termasuk orang yang tidak sabar juga kau. Baiklah, ayo bersiap-siaplah sobat. Hop! Ya! Hop! Hop! Ya! Masing-masing keduanya mulai menerapkan ajian andalannya. Sementara para prajurit yang menatap suasana itu nampak mulai tegang. Tak ada satupun di antara mereka yang berbicara, kecuali menatap sambil dia membisu. Begitu juga dengan biku Dewa Hastu. Semula aku ingin menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Tapi setelah melihat suasana seperti itu, aku jadi ingin tahu sampai sejauh mana ajian yang dimiliki Udapaksa. Menurut pengetahuanku, ajian Candrasa Birawa termasuk ajian yang mengerikan dan sangat sulit untuk dikuasai. Tapi ternyata Tumenggung Yudapaksa telah menguasainya. Benar-benar hebat orang itu. Keduanya nampak mulai memasang kuda-kuda untuk saling terjang. Benar saja apa yang dilihat biku Dewa Hastu. Keduanya nampak mulai bersiap-siap untuk saling menyerang. Mereka saling tatap. Perlahan kaki kedua orang Tumenggung itu mulai bergerak. Dan secepat itu pula. Hop! Benturan keras terjadi. Keduanya kembali menginjak tanah setelah saling beradu di udara. Kembali keduanya memasang kuda-kuda untuk saling serang. Sekalipun benturan hebat tadi tak membawa akibat parah bagi keduanya, namun sangat terlihat sekali wajah mereka jadi tegang. Aku sangka, ternyata ajian Candrasa Birawamu sangat hebat. Namun sayang, ajianmu tak berarti apa-apa bagiku, Yudapaksa. Kau belum merasakan akibatnya, Murti Wandawa. Tetapi baiklah, mungkin benar menurutmu bahwa ajianku tidak berarti apa-apa bagimu. Nah, lebih baik sekarang kau bersiap-siaplah kembali untuk mengadu ajian kita. Kalau kau tadi dapat bertahan, sekarang cobalah untuk yang kedua kalinya. Apakah kau masih sanggup untuk menahannya? Ha? Luar biasa. Rupanya kau pun masih mampu bertahan. Baiklah, ayolah kita mulai lagi, sobat. Hop, 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 hop. Ini tidak bisa didiamkan. Aku harus menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Kurasa untuk benturan yang kedua kalinya ini, Kakang Sakyamurti pasti akan kalah. Karena dia sendiri keadaannya tidak baik. Inilah saat yang tepat untuk menyelamatkannya.
yang telah berani menyelamatkan Murti Wandawa itu. Ia harus segera ditangkap. Kejar orang itu! Ayo! Jangan biarkan ia lolos dari sini, cepat! Ayo kejar! Tangkap orang itu, ayo! Ayo! Para prajurit itu berhamburan untuk mengejar orang yang menyelamatkan Tumenggung Murti Wandawa. Wajah Tumenggung Yudapaksa nampak kecewa. Rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya karena gagal menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Dia takut Sri Baginda Kertajaya akan murka akibat kegagalannya itu. Apa tanggung jawabku nanti pada Sri Baginda karena kegagalan ini? Keparat benar orang itu. Kenapa tadi aku tidak melihat ada orang lain yang mau menyelamatkan Murti Wandawa? Aku rasa orang itu sejak dari tadi mengemati perkelahianku. Sial! Apa akalku sekarang? Percuma saja aku memerintahkan para prajurit mengejar orang itu. Mereka semua tidak becus apa-apa. Sial! Kurasa sudah cukup jauh aku berada dari mereka. Mudah-mudahan saja Tumenggung Yudapaksa tidak mengejarku. Sebaiknya aku cepat-cepat saja ke tempat persembunyianku. Yuk! Siapa sebenarnya orang itu? Sayang aku tidak sempat mengenalinya. Lebih baik aku kembali saja ke istana. Biarlah hukuman apapun akan kuterima dari kegagalanku ini. Prajurit yang semula mengejar penculik Tumenggung Murti Wandawa, sekarang semua sudah berada kembali di istana Kediri. Setelah keadaan terasa aman kembali, Sri Baginda Kertajaya pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan kembali duduk di atas singgasananya. Wajah Sri Baginda nampak tegang. Dia nampak kecewa sekali dengan kejadian itu. Sementara Tumenggung Yudapaksa yang merasa gagal dengan tugasnya, menundukkan kepalanya di hadapan Raja Kediri itu. Bodoh, memuakkan. Hanya menangkap seekor cecurut yang sudah terluka saja. Kalian semua tidak mampu. Ampun, Sri Baginda. Ampun. Kalau saja Tumenggung Murti Wandawa tidak ditolong seseorang, mungkin hamba sudah berhasil membekuknya, Sri Baginda. Jadi orang lain yang turut campur rupanya. Lalu apakah kau tahu siapa orang yang telah menolongnya itu? Ampun, Sri Baginda. Hamba tidak tahu. Orang itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Kecepatannya sangat di luar dugaan. Ketika ia menculik Tumenggung Murti Wandawa pun, hamba tidak sempat melihatnya. Sial! Ternyata kemampuanmu tidak sesuai dengan pangkat Tumenggung yang kuberikan, Yudapaksa. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Apakah kalian pun gagal menghabisi mereka? Benar, Sri Baginda.
Bukan hamba ingin memberi alasan karena kegagalan tugas yang kedua ini. Tetapi rupanya Tumenggung Murti Wandawa sebelumnya telah merencanakan pengkhianatan ini. Mereka semua telah mengungsi tanpa diketahui jejaknya, Gusti. Goblok! Rupanya saat-saat kehancuran mulai mengambang di istanaku. Mereka semua harus ditemukan dan diringkus. Kalau sampai gagal, mereka pasti akan membalas pada kita. Belum lagi selesai masalah orang-orang di Bedanden. Sekarang muncul lagi masalah baru. Dasar keparat! Itu tidak bisa didiamkan. Tumenggung Yudapaksa. Hamba Sri Baginda. Aku perintahkan kau untuk mencari Tumenggung Murti Wandawa. Tangkap Tumenggung pengkhianat itu. Dan juga keluarganya. Kalau kau gagal lagi menjalankan tugasmu, maka kau akan mendapat hukuman dari ketololanmu itu. Hamba Sri Baginda. Cepat! Cari sampai ketemu kemanapun mereka bersembunyi. Aku memberi wewenang kepadamu untuk menghukum mati mereka semua. Satu lagi, umumkan pada rakyat bahwa Tumenggung Murti Wandawa sekarang telah menjadi buronan pemerintahan Kediri. Beri mereka hadiah bagi yang melihat tempat persembunyian Tumenggung Keparat itu. Hamba Sri Baginda. Nah, sekarang pergilah. Cari mereka sebelum terlanjur terjadi pemberontakan. Bawa beberapa prajurit kalau kau memang membutuhkannya. Baik, Sri Baginda. Hamba akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu, hamba mohon diri, Gusti. Setelah menyembah beberapa kali, aku tidak habis pikir. Kenapa justru orang-orang kepercayaanku menjadi pengkhianat? Padahal dialah Tumenggung andalanku. Aku menyesal. Aku menyesal. Kalau tahu bakal dikhianati. Aku sendiri tidak mengerti entah apa sebenarnya yang diinginkan Tumenggung Murti Wandawa. Bukankah selama ini aku sudah banyak memberikan segala kebutuhannya? Keparat, pengkhianat! Untuk beberapa saat, kuharap Kang Bo Ayu bisa tinggal di tempat ini dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sini. Tempat ini cukup aman dari kejaran para prajurit Kediri, Kang Bo. Apakah kau yakin bahwa aku dan Warapalupi sekarang menjadi buronan para prajurit Kediri, Adi? Sudah jelas, Kang Bo Ayu. Biar bagaimanapun Kang Bo dan Warapalupi pasti terlibat. Karena yang menentang adalah Kakang Sakyamurti. Oh, kenapa keadaanku jadi begini, Adi? Aku seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang kualami ini. Ya, kita memang tidak bisa menduga apa yang bakal terjadi, Kang Bo. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita.
Karena semua sudah diatur oleh Yang Maha Tunggal. Kang Bo tidak usah menyesali ini semua. Terima saja cobaan ini dengan hati tabah. Kalau kita diberi cobaan, artinya kita tengah diuji. Apakah kita mampu atau tidak menerima cobaan ini? Tapi kenapa pada saat-saat seperti ini aku harus mengalami cobaan pahit, Adi? Kang Bo Ayu, dalam keadaan apapun, jika Yang Maha Agung ingin memberikan cobaan, maka kita tak akan luput dari pemberiannya. Maka sekali lagi, jangan berikan kepahitan pada kita. Biarkan Kakang Sakyamurti istirahat. Dia perlu ketenangan, terutama ketenangan batinnya. Ya, baiklah Adi. Nah, besok jika dia sudah cukup istirahat dan mulai tenang, Kang Bo Ayu aku persilahkan untuk menemuinya. Kurasa hanya Kang Bo Ayu lah yang dapat menyejukkan hatinya. Iya, Adi. Oh, apalagi yang Kang Bo sedihkan? Bukankah semuanya sekarang dalam keadaan baik? Aku tidak tahu, Adi. Kenapa tiba-tiba aku teringat dengan Warapalupi? Oh. Kenapa ia jadi demikian? Aku tidak menyangka ia akan melakukan perbuatan tercela itu. Ya, segalanya sudah terjadi, Kang Bo Ayu. Tahan kesedihanmu. Bukannya aku ingin menuduh perbuatan buruk dari Kakang Sakyamurti dahulu. Tetapi barangkali inilah balasan dari segala perbuatannya. Ya, kita tidak perlu marah pada Warapalupi. Tetapi seharusnya kita merenung apa sebenarnya yang kita lakukan dahulu. Kalau kita menyadari, inilah balasan dari Yang Maha Agung. Tapi sudahlah, Kang Bo Ayu. Biarlah aku nanti yang akan menasihati Warapalupi. Ya, Adi. Berilah dia nasihat. Dan kelihatannya dia sekarang seperti terpukul batinnya akibat kematian Naragupita. Iya. Tolonglah dia. Jangan sampai seperti ayahnya. Sekalipun ia telah melakukan perbuatan tercela. Aku sangat menyayanginya, Adi. Iya. Aku mengerti, Kang Bo Ayu. Sekarang lebih baik Kang Bo Ayu istirahat dengan tenang. Biarlah aku yang menasihati Warapalupi. Biku Dewa Hastu pun kemudian melangkah meninggalkan Nyai Tumenggung beristirahat. Sekarang dia menemui Warapalupi yang saat itu tengah duduk melamun. Tatapan matanya kosong. Dia seakan-akan tidak peduli dengan kehadiran Biku Dewa Hastu di hadapannya. Warapalupi, kenapa kau diam saja, Nduk? Apakah kau tidak mau bicara dengan Paman? Ya. Paman mengerti apa yang sedang kau rasakan.
Sekalipun terasa sulit untuk melupakan kesedihan ini. Tapi hendaknya kau dapat menerima kenyataan ini semua dengan hati yang tabah, Nuk. Paman percaya kau dapat melakukannya. Saya sangat mencintai Kang Mas Naragopita, Paman. Kenapa harus ayah yang membunuhnya? Saya kecewa sekali. Apakah ini yang dinamakan karma? Kalau memang benar, kenapa harus saya yang mengalaminya, Paman? Apa salah saya? Apakah memang sengaja para dewa menjatuhkan nasib buruk ini pada saya, Paman? Ya, tentu tidak. Warapalupi, kenapa harus kau salahkan para dewa? Semua yang kau alami, baik kebahagiaan atau kepahitan, sudah menjadi kehendaknya. Nah, sekali lagi Paman katakan, kau harus menerimanya dengan hati yang tabah dan sabar. Karena hanya dengan kedua hal itulah yang dapat membimbing hati kita untuk menjadi orang yang tenang. Apakah saya mampu menerima kenyataan? Tahu bahwa ayahmu sedang mengalami guncangan batin yang hebat. Kalau ia bertindak kejam, sebenarnya yang dilakukannya itu di luar kesadarannya. Kau harus mengerti itu, Warapalupi. Saya sudah mencoba untuk mengerti, Paman. Kesedihan Warapalupi memang tidak bisa dibendung lagi. Kembali dia terisak. Sambil mendekap wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya, Warapalupi merebahkan tubuhnya di balai-balai bambu. Sementara itu, Tumenggung Murtiwandawa yang semula terbaring di ruangan belakang pondok itu, sekarang sudah berada di ruangan depan. Kenapa Kakang bangun dari balai-balai itu? Kakang harus istirahat. Kenapa aku berada di tempat ini? Nyai, kokah itu yang bicara, Nyai? Iya, Kakang. Apa yang terjadi terhadap matamu, Kang Mas? Apakah kau tidak dapat melihatku? Pandanganku seakan-akan kabur, Nyai. Nyai, iya. Bagaimana dengan Warapalupi? Ada di mana dia sekarang? Dia ada di ruang tengah, Kakang. Kau tidak perlu khawatir. Warapalupi dalam keadaan baik-baik. Anakku Warapalupi. Ayah menyesal dengan perbuatan itu, Nduk. Ayah mengaku bersalah. Ayah telah melakukan perbuatan yang keliru. Nyai, tunjukkan di mana Warapalupi berada. Aku ingin menemuinya, Nyai. Tenanglah, Kakang. Kau harus banyak istirahat. Siapa kau? Aku adikmu, Kakang. Dewa Hastu. Dewa Hastu? Ya. Kenapa kau berada di sini, Dewa Hastu? Kang Mas, tempat ini adalah miliknya. Dan dialah yang telah menyelamatkanmu. Jadi kau yang menyelamatkan aku. Kenapa kau lakukan itu, Dewa Hastu? Kalau aku membiarkan Kakang pada saat itu, berarti aku membiarkan Kakang bunuh diri. Sudahlah, Kakang. Segalanya belum terlambat jika Kakang mau sadar. Rasanya tidak terpikir niat itu di dalam benakku, Dewa Hastu. Lebih baik kau tinggalkan aku sendirian di sini, Dewa Hastu. Rasanya kau tidak perlu memperhatikan aku lagi. Aku hanya akan menjadi sampah
sampah di dalam rumah ini. Tidak, Kakang. Biar bagaimanapun kau tetap saudara kandungku. Aku tidak pernah merasa bahwa kau sampah di rumahku. Tidak. Ayo, mari Kakang. Sebaiknya kita istirahat di dalam saja. Mungkin keadaanmu akan lebih baik kalau kau mau istirahat di belakang. Ayo. Mengapa berhenti, Pinaka? Kita butuh istirahat, Kakang. Kuda ini pun kelihatannya mulai lelah. Tapi, apakah tidak sebaiknya kita berpacu terus sampai Sungai Berantas? Baru setelah itu kita istirahat di sana. Lebih baik kita istirahat di sini saja. Aku kira tempat ini pun sangat baik untuk istirahat. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Iya. Baiklah, kalau memang itu keinginanmu. Ayo. Hup. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya nampak mulai suram di sapu awan kelabu. Dan sebentar kemudian malam pun jatuh diiringi serangga malam yang bersenandung. Setelah melepas lelah beberapa saat, keduanya kemudian membuat perapian. Suasana dingin malam itu mulai terasa. Kedua insan berlainan jenis itu saling menatap. Dan tanpa terasa, Kameswara menggenggam jemari Pinaka Swasti Ratu. Nah, apakah yang akan dilakukan Kameswara? Apakah dia sadar ketika tangannya menggenggam jemari Pinaka Swasti Ratu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.